26. Sempat Alura meronta, menaiki pagar rumah untuk keluar. Sayangnya Alura hanya seorang diri, tanpa Marco, tanpa Natalie atau bahkan Patricia. Alura hanya meluruhkan air mata di sepanjang para wanita yang berpakaian mirip dayang-dayang di serial laga itu meriasnya. Bagaimana Alura tak menangis? Dia harus berdandan sebelum dipertemukan dengan calon suami yang tak diinginkannya. Alura bahkan tak memiliki sedikit pun hasrat untuk menunjukkan kecantikan pada lelaki kaya raya pilihan orang tuanya. Sanggul elegan, kebaya dengan alur payat modern, kain batik tulis asli yang Alura yakin harganya amat sangat mahal telah melapisi pinggang hingga ke atas mata kaki. "Wo Ayune, calon tuan muda." Para wanita itu berbisik-bisik. Alura tak paham apa yang mereka bicarakan. Sungguh, bahasa medok itu, Alura tak tahu sama sekali artinya. Mungkinkah membicarakan kemalangan nasibnya, atau justru menertawakan dirinya yang akan menikahi duda beranak 3. Satu wanita yang paling tua bicara. "Terima kasih atas kerjasamanya, Nona. Karena ini, kami semua tidak perlu dimarahi Tuan Besar." Alura diam tak menggubris, elok rupanya tidak seindah suasana hatinya. Kemana intuisi yang dia miliki? Kemana? Kenapa seolah tak pernah lagi mengatakan sesuatu? Hilang? Alura rasa akal sehat sudah tak lagi menemaninya. Alura benar-benar sendiri, tiada satu upaya dadakan pun yang bisa mengubah keadaan nasibnya saat ini. "Mari, Nona." Wanita itu menuntun Alura, pelan, amat sangat pelan. Alura bahkan sempat ingin terjatuh karena heels dan kain mahalnya. Berusaha keras untuk tidak berteriak, karena Alura sungguh tidak kuat lagi bertahan di lingkungan yang aneh ini. Semuanya harus serba hening, tiada efek suara berlebihan. Asteris. Disinilah Marco berada, berdiri di depan cermin besar yang menampilkan bayangan tampan nan gagahnya. Kemeja putih dengan pin di ujung lengan. 9 jam lebih, Marco diam di pesawat bersama para abdi dalam kakeknya. Orang-orang terpilih yang dianggap kepercayaan Raiden. Ternyata, Eyang masih mengikutinya bahkan sampai ke negara seberang. Selama ini Eyang membiarkannya berjuang bukan karena tidak peduli melainkan pilihan Marco sendiri. Namun, nyatanya Eyang tak sanggup untuk berdiam diri lebih lama hanya untuk melihat cucunya dihina oleh keluarga sombong Rain. "Gantengnya cucuku." Eyang Putri memeluk tubuh bidangnya dari belakang. Marco sontak berputar dan lekas menyengir. Ia rindu orang tua nan cerewet itu. Kulitnya yang keriput tak menutupi cantik wajah alaminya. Marco beruntung menjadi keturunan wanita menyenangkan ini. "I miss you." Marco kembali memeluk tubuh mungil neneknya, bahkan menggendongnya hingga duduk di kursi meja makan. Tak puas dengan itu, Marco mendapatkan kecupan manis Oma. "Lupakan suamimu, dan menikahlah denganku." "Oh, memang bocah gendeng." Ujung tongkat ukiran hitam bergagang naga milik Raiden lekas mengenai kepalanya. Marco meringis. "Sakit, Yang. Kasihan cucuku." Sambil tertawa, Eyang Putri mengusap kepala cucunya. Memang selain tingkah nakalnya di luar rumah, Marco selalu membuat kakeknya cemburu. "Panggil calon mantuku." Raiden mengibas sedikit jarinya. Ajaibnya satu tita itu segera dilangsungkan oleh beberapa pria. Berdeham salah tingkah, Marco berdiri tegak dengan pandangan lurus. Sesekali ia hela napas dalam-dalam demi menetralisir degup jantung yang berpacu sangat cepat. "Nggak usah pura-pura gugup. Wong kamu sudah nyicipin tidur bareng," sindir Raiden. Marco menatap tidak suka. Lirikannya lalu dipatahkan oleh tongkat yang terangkat kembali seakan ingin menghakiminya. Seorang pelayan berlari masuk, tergesa-gesa, walau tidak begitu mengeluarkan gerakan cepat karena lebih mementingkan etika, tata cara menghadap sang tuan. "Maafkan saya, Ndoro." Mos-mosan yang terdengar membuat Marco mengernyit. "Nona Alura, lari." Marco tak pikir panjang untuk berlari keluar. Segera mengarahkan langkah larinya ke pagar di mana Alura dikepung beberapa wanita dan lelaki.
Alura berteriak-teriak heboh, dandanannya sudah lumayan rusak. Hels entah kemana, kain bawahannya sudah hingga ke lutut. Biarkan aku pulang. Alura yang sempat terpejam karena teriakannya, tergeming senyap sesaat setelah Marco sampai di hadapannya dengan tubuh membungkuk. Marco mengatur napas setelah berlari dari teras hingga gerbang yang tidak pula dekat. Luas jaraknya bila diukur mungkin bisa untuk membangun ratusan pintu kontrakan. Marco, Alura meraba wajah kekasihnya dengan raut riang. Kamu baik-baik saja kan? Apa aku bilang tadi, kamu gak akan tega ninggalin aku. Setelah cukup memiliki tenaga, Marco memeluk Alura. Bahkan mengusap punggung, mengecup kening, kemudian menggendong wanita itu untuk dibawa kembali menghadap Eyang. Yang tentu saja, membuat Alura terkejut keheranan. Kenapa kita balik lagi ke sini? Ada yang mau kenalan denganmu. Alura memaksa turun. Aku tidak sudi menikah dengan orang Jawa sialan itu, Ko. Wai, masih tanya Wai. Alura berapi-api. Kamu bilang mau menikahiku. Lanjutnya menggebu-gebu. Lagi pula aku bukan wanita yang cocok tinggal di tempat aneh seperti ini. Mereka bahkan tidak membiarkan sedikit pun suara di langkah kakiku. Marco sedikit menahan tawanya, dan hal itu menyulut emosi Alura. Aku nggak bercanda, Marco. Bawa aku pergi dari sini. Aku nggak punya bakat berjalan mengendap-ngendap seperti kebiasaan mereka. Marco tak kuat menahan tawa, tapi sungguh dia sulit memulai kata. Entah dari mana dulu, Marco akan menjelaskannya. Ia tak bisa. Sayang, panggil Marco. Dan Alura diam bahkan sempat melirik ke kanan dan kiri sembari berpikir, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang menangkapnya. Tunggu, Marco. Alura curiga sesuatu sekarang. Yah, Alura mencurigai sesuatu yang terjadi saat ini juga. Jadi kamu yang sekongkol sama mereka buat jebak aku. Kalau dipikir ulang, Alura tiba di sini setelah sebelumnya menginap bersama Marco. Dan dari mana orang-orang ini tahu di mana dia berada jika bukan dari Marco sendiri? Apakah ini membuktikan bahwasanya benar yang dibicarakan oleh langit? Marco hanya pemuda matre yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan banyak uang. Alura terkekeh samar. Kamu tega jual aku sama mereka, Ko? Demi Tuhan, tidak, sanggah Marco. Lalu, ini rumah keluargaku. Alura tercengang sejenak, sebelum tertawa kemudian. Cukup para penulis novel saja yang berhalusinasi, Marco. Ini nggak lucu. Bersambung. 27. Meja makan panjang, Alura duduk di salah satu kursinya. Sepasang suami istri dengan pakaian yang mahal, ternyata kakek Marco. Alura sok, tentu saja karena dia tidak sama sekali berpikir jika Marco putra Kaisang yang sebelumnya dia yakini sebagai calon suami. Jadi sebenarnya, siapa yang akan menikah dengannya? Marco kah? Kaisang kah? Atau kakeknya kah? Ah, Alura tak bisa berpikir jernih saat ini. Otaknya rancu, semrawut. Selesai dengan makan siang bersama, Eyang Putri tersenyum meneduhkan. Cukup berbeda dengan pria tua bengis di sisinya. Alura rasa usia, wanita yang Marco sebut Eyang Putri masih seumuran dengan Oma Vanessa-nya. Mungkin memang tren di zaman dahulu lelaki kaya raya seperti Opa Rega mendapatkan istri yang lebih muda. Terima kasih sudah mau tenang. Tidak, ketenangan dan geming Alura bukan karena menurut, tapi lebih kepada tak bisa berkata-kata dengan apa yang dia dengar. Kamu pulang ke rumah. Marco akan antar. Bilang ke keluargamu, Marco akan melamar. Eyang bertumpu pada tongkatnya, walau sulit tapi tegak saat berdiri. Sekarang, Alura tahu dari mana tubuh bidang Marco berasal. Sekarang, antar pacarmu pulang, titahnya pada Marco. Raiden meraih tangan istrinya, keduanya berlalu dari hadapan Alura. Sebelumnya, Eyang memberi wejangan untuk menikah sebelum tidur dan tinggal bersama, karena dia sendiri tidak membawa anak gadis orang ke rumah selama belum menikahinya.
Alura sedikit tercabik-cabik akan lontaran kalimat itu, di mana dia semakin yakin jika dia tidak pantas untuk keluarga bangsawan ini. Alura wanita modern, wanita yang tidak memikirkan apa itu adat istiadat. Alura seorang fotografer, hidupnya hanya seputar bekerja dan bersenang-senang. Kita pulang, sayang. Marco meraih tangan Alura yang menepis kecil. Tatapan wanita itu masih tidak terarah dengan benar. Mengambang, bahkan hingga berdiri dan keluar dari tempat tersebut. Di sepanjang mereka berjalan, Marco sempat amati raut Alura, tidak sama seperti 2 hari yang lalu. Marco tak ambil pusing dulu, dia paham situasi bingung Alura saat ini. Ia mengambil motor gede di sudut tempat. Dari jajaran mobil sport, tak ada yang Marco lirik sama sekali. Tepatnya sejak kecelakaan tunggal merenggut nyawa ibunya, dia tak lagi mau menyetir kendaraan beroda 4. Alura diam sampai Marco turun lagi dari motor lalu menarik pintu mobil sport dengan 2 jok yang sudah lengkap dengan sopirnya. Kamu akan pulang dengan ini. Alura tak merespon terlalu banyak, dia masuk dan diam sampai sopir melajukan mobil putih keluaran terbaru tersebut. Marco kembali ke motornya, memakai helm dan mengendarainya. Mengekori mobil yang ditumpangi Alura. Sesekali mensejajarkan motor di sisi wanita itu, tapi Marco yakin betul, Alura sedang tidak mau bicara padanya. Bahkan, hening itu dipertahankan hingga tiba di kediaman utama Mahesa Bahtiar. Marco sudah lebih dulu memarkir motor sebelum mobil itu tiba di depan gerbang. Dia yang lantas membuka sendiri pintu Alura. Kamu kenapa? Saat Alura turun, pertanyaan itu harus sekali dilontarkan. Marco meraih tangan Alura, meraba pinggang rampingnya. Sedikit menahan agar Alura tak terburu-buru untuk masuk sebelum bicara dengannya. Alura menghela napas, berat untuk bicara, tapi dia harus katakan. Aku rasa kita tidak cocok, Marco, lirihnya. Apalagi ini. Marco mengerut kening, kemarin dianggap tidak pantas, sekarang dianggap tidak cocok. Apa mau kamu? Alura tak bisa jelaskan detail, sungguh, otaknya masih bercelaru. Nyatanya kamu anak orang kaya, Marco. Tapi kamu memilih menjadi pacar bayaran. Marco tahu, pekerjaan dan asal-usulnya tidak masuk akal sama sekali. Sedikit maklum bila mana Alura menganggapnya hanya bersenang-senang di sela pekerjaannya. Alura takkan paham apa yang membuat Marco keluar dari rumah. Marco belum bisa menunjukkan sisi lain yang jelas akan memberikan kesan buruk bagi ayahnya. Ini salahnya, sampai kapanpun Marco tidak akan pernah lupa jika memang dialah yang membuat ibunya wafat. Andai Marco yang berada di posisi ayahnya, mungkin dia akan lakukan hal serupa. Ini semua di luar nalarku. Alura angkat bahu, merentangkan pasrah. I breaking up with you, lirihnya kemudian. Why? Marco meredup bulat matanya. Kita nggak cocok. Kamu bisa dapatkan wanita manapun selagi kamu orang kaya, Marco. Alura. Marco tak bisa biarkan Alura pergi, tetapi Marco juga tidak bisa menahannya, dia perlu alasan untuk itu. Kita hanya istirahatkan, kita tidak benar-benar putuskan. Alura tak tahu, entahlah, Alura masih begitu bingung dengan keadaan ini. Yang pasti, tidak akan mudah keluarganya menerima Marco setelah insiden yang berlalu. Aku akan lamar kamu langsung. Alura tak mengindahkan perkataan itu, ayunan langkah bergontai masuk melewati pagar. Hai Jeffrey, selain harimau putih besar, tak ada siapapun yang menyambut kedatangannya kali ini, mungkin keluarganya masih dalam perjalanan pesawat. Tiba di kamar, jatuh terhempas sang tubuh di atas ranjang empuknya. Langit-langit kamar menemani pikir yang mulai berkelana. Berani sekali dia meminta putus. Sementara dia sendiri masih selalu mengingat kecupan manis di bibir yang dieraba saat ini. Bahkan, bayangan kemesraan di atas kapal terkenang. Alura berdiam diri cukup lama, sampai suara panik seorang wanita terdengar. Beruntung,
Alura tidak menutup pintu barusan. Agaknya wanita itu ketakutan. Nona, Nona, tolongin saya, Nona. Di luar, Jeffrey mengamuk. Tanpa banyak bicara, Alura bergegas berlari menuruni satu persatu ambalan anak tangga demi melihat pers kesayangan ibunya. Takut kalau Jeffrey akan mencelakakan salah satu dari mereka. Mungkin saja Jeffrey rindu pada pemiliknya, sementara Mommy Snowy sedang tidak ada di rumah. Tiba di teras, Alura bernapas lega. Sang kakek sudah berdiri sementara harimau putih menunduk di depan pria tua itu. Baru saja Alura tenang, matanya dibulatkan oleh pemuda di sisi kakeknya. Marco, gegas Alura berlari lagi, kali ini Alura yakin ada indikasi senioritas di sini. Opa, Marco telah menyingsing lengan ke meja hingga ke siku seolah sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Sudah aku bilang aku akan melamarmu meski harus melangkahi dulu mayat kucing besar keluargamu. Jangan gila kamu, bentak Alura. Bersambung, 28 November, Alura tak sebodoh itu membiarkan Marco mendekati Jeffrey. Binatang buas tidak semudah itu takluk pada seseorang yang tidak sekalipun berkontribusi dalam hidupnya. Perlu waktu bertahun-tahun untuk Mommy Snowy dan keluarganya menjinakkan Jeffrey hingga menjadi penurut seperti sekarang ini. Alura mendorong Marco keluar pagar bahkan menutupnya. Kita putus, Marco. Mata Marco meredup. Sudah cukup, Marco sudah cukup berupaya tapi semua terserah Alura. Marco melangkah mundur dengan tawa samarnya. Kembali melangkahi motor, memakai helm bahkan melajukannya dengan langsung menancap gas. Derum yang terdengar hingga jauh dari tempat di mana Alura berdiri. Desember, kalian memang bukan temanku. Patricia merutuk di depan kedua sahabatnya. Semua sudah kembali normal, Alura dan Patricia akan menetap kembali di Jakarta, termasuk Natalie yang baru kemarin resign dari pekerjaannya. Kembali dengan status istri tak dianggap Rahardian. Sulit bagi perempuan itu bercerai, sejatinya Rahardian masih tak mau terang-terangan menceraikan wanita seksi itu. Hidup Natalie hanya mondar-mandir ke tempat Alura dan Patricia. Menikmati hasil kerja keras Rahardian, setidaknya keuntungan fasilitas istri direktur untuk dirinya. Selama ini Natalie bekerja hanya untuk menghibur diri, tapi karena ulahnya membantu Marco menculik Alura, Natalie mendapatkan teguran keras dari ex-Meria Group. Itu yang membuatnya berpikir jika resign ialah pilihan yang lebih baik. Dian gak mukulin kamu? Tanya Alura. Enggak. Natalie duduk di sofa ruang tengah keluarga Mahesa Bahtiar. Patricia ikut duduk di sofa lainnya dengan secangkir susu hangat di tangannya. Bagus deh. Alura lega. Sebelumnya Alura sempat khawatir akan kondisi sahabatnya. Biasanya, Rahardian tak segan main tangan saat sudah amat marah. Dian masih anggap, bercerai dengan Natalie, maka miskinlah dia. Patricia menimpalinya. Ya begitulah. Natalie angkat bahu, tapi memang benar nyatanya demikian. Rahardian terancam tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan jika meninggalkan dirinya yang notabene-nya istri pilihan keluarga. Mungkin itu juga yang membuat Rahardian diam saja tidak memukulinya. Kali ini, Dian bahkan berlaku lebih baik padanya walau pada akhirnya kenyataan kembali menyentak, pelakor masih menghuni hati suaminya. Aku jadi kangen Marco, Natalie berkata lirih. Sejatinya bukan hanya wanita itu saja karena rindu pada Marco dirasakan juga oleh Alura. Kau punya Sergei, tegur Patricia. Natalie tertawa. Aku lebih suka yang setia dan manis. Sergei terlalu seram dan posesif. Patricia lantas menatap Alura yang mendadak diam mendengar nama Marco disebut-sebut. Kalian beneran putus? Bahu Alura terangkat ringan seperti gambaran kekecewaan frustrasinya. Yah, Alura langsung conek sebab yang dia pikir saat ini hanya Marco, dan Marco. Dia sudah tidak lagi menghubungiku. Patricia mengernyit sebal. Kan Anda yang mutusin, Marco wahai anak bapak saya yang terhormat. Nyesel,
Natalie mengimbuhkan, biar aku saja yang menghubunginya lebih dulu. Natalie berinisiatif, dia wanita yang lebih suka aksi daripada teori. Langsung scroll media sosial milik Kal-El Marco yang semua fotonya diserbu like dan komen perempuan. Apa ini? 2 bulan sudah Marco tak upload foto atau video. Menghilang bagai ditelan bumi pertiwi. Kemana anak ini? Ya. Langit tiba, memberi kepala di paha Natalie yang langsung mengusap. Anak itu memang selalu kolokan pada siapapun teman Allura. Aku lelah, Tante. Natalie mencubit pipinya gemas bahkan sampai langit berteriak. Apa ini? Natalie baru melihat kotak kayu ukiran berpita merah. Lucu banget. Undangan dari Marco. Uhuk, Allura tersedak. Lantas, segera merebut kotak kayu itu untuk dibukanya. Benar, undangan saja unik sekali. Sangat berbeda dari orang biasanya. Nikah, tunangan, yang Allura lihat, justru bukan nama Marco melainkan Clay. Natalie berdecak, ini cuma acara pertunangan Clay, sepupu Marco yang kemarin dijodohkan denganmu. Patricia menyambung tawa, serius, awalnya, aku kira yang mau dijodohkan dengan Allura, bapaknya Marco yang ganteng. Jangan bilang kamu suka lagi. Tuduh Natalie mencurigainya. Sedikit, Patricia menyengir, jakunnya. Ya Tuhan, langit memutar bola matanya secara malas. Tidak Marco tidak bapaknya, semua menjadi saingannya. Hai, sayang. Semua beralih pada Natalie yang baru saja menyambung telepon dengan Marco lewat akun media sosial. Sejujurnya, Natalie sudah lama tak memiliki nomor pribadi Marco. Gimana kabar? Baik, panggilan video, menampilkan wajah Marco. Dan Allura langsung menyingkir, tak mau terlihat. Tante sudah tidak sedih. Natalie mencibik, kasih tahu aku, bagaimana caranya tidak sedih tanpamu. Marco tertawa, dan sungguh, tawa itu amat sangat dirindukan Allura secara diam-diam. Allura menunggu dihubungi, tapi, Marco tidak pernah lagi menghubungi semenjak dia memutuskannya secara sepihak di hari itu. Tuan muda perlu treatment lagi. Ada suara lain yang terdengar. Marco tampak menoleh lalu kembali menatap Natalie. Tante, Marco harus tutup. Sebentar ya, nanti lagi. White, kamu di rumah sakit. Natalie baru melihat fokus bagian belakang Marco. Bahkan agaknya Marco memakaikan baju pasien. Insiden kecil. Marco menyengir. Walau itu tawa, tapi tidak seperti bahagia. Kamu sakit, cecar Natalie. Allura, Patricia dan Langit ikut penasaran. Segera mereka merapat, dan panggilan dimatikan. Bagaimana? Tanya Patricia. Dia mematikannya. Natalie menghela. Tak lama kemudian, mata Patricia, Allura dan Natalie tertuju pada satu orang. Kenapa? Langit tak suka tatapan itu. Kau cari tahu? Marco kan teman kuliah kamu dulu, pasti kamu punya teman yang bisa tahu kabar dia sekarang. Usul Patricia. Natalie setuju sendu. Aku penasaran dengan berondongku bagaimana kabarnya. Langit, Allura membentak, yang itu berarti Allura gregetan ingin tahu juga kabar mantan yang diputuskannya 1 bulan lalu. Cek, Langit berdecak, tapi, segera melakukan apa yang ketiga perempuan itu mau. Mencari tahu kabar Marco lewat teman-temannya, dengan hasil yang cukup mengecewakan. Tidak ada satupun yang tahu karena Marco sudah lama pindah kampus. Walau begitu, masih ada cara lain. Langit akan hadir ke pesta pertunangan Clay, nanti Langit intip kabar dia. Asteris. Esoknya, dia akan bisa berjalan lagi kan? Kaisang menunggu terbukanya netra putranya. Marco masih terpejam dengan 2 kaki yang masih dibalut perban. Tepat saat pulang dari kediaman Allura, Marco mengalami kecelakaan. 2 kaki yang patah belum juga bisa digerakkan. Akan bisa, tenang saja. Marco masih masa pemulihan, tidak sebentar tapi harus sabar agar hasil maksimal. Kaisang menatap iba wajah tampan itu,
dia sudah kehilangan istrinya. Sekarang Marco mengalami hal mengerikan. Lakukan yang terbaik untuk anak bodoh ini. Pasti. Dokter tersenyum, memberikan sedikit tepukan di punggung Kaesang. Keduanya keluar dari kamar VVIP, setelah sebelumnya Kaesang memberikan usapan dan kecupan di kepala Marco yang lantas membuka matanya perlahan. Ditatapnya punggung ayahnya hingga tenggelam di balik pintu. Marco bahagia, tapi tidak sebahagia itu. Mungkin benar, saat kita ingin sesuatu yang lebih istimewa, maka dia akan kehilangan yang juga tak kalah istimewa. Kaesang mulai mau memaafkannya, tapi Alura sudah lepas dari genggaman. Bersambung 29. Kemarin Pasa udah kasih info TTG Natali di komen bab 28. Ya, biasanya kalau dikasih info nggak respon tapi nanyain lagi lanjut enggak, haha. Soalnya aku enggak bisa sebut di bab atau terkena pelanggaran. Oke, sekarang, check it out. Asteris. Tunggang langgang, Alura berlari di koridor rumah sakit, menabrak beberapa perawat untuk sesekali bahkan menjatuhkan nampan stainless steel berisi obat-obatan. Beberapa jam lalu, langit mendapatkan kabar buruk dari teman kencannya dulu. Sudah 1 bulan Marco ada di rumah sakit cinta kasih, menjalani perawatan medis setelah mengalami kecelakaan tunggal. Baru-baru ini Alura tahu, Marco pernah dibuang karena menewaskan ibunya lewat jalur kecelakaan. Alura sungguh-sungguh baru mengetahuinya. Itu pun karena percakapan Papi Mahesa dan Opa Rega terdengar tidak sengaja. Marco sendiri tak memberitahunya. Kamar paling pribadi, Alura tabrak seluruh bodyguard yang berjaga. Tak segan meronta hingga keributannya didengar oleh Pak Tua. Raiden berdiri di ambang pintu, menatap Alura yang lantas menyendu. Bahkan, Alura sudah banyak meluruhkan air matanya. Kini, sesenggukan ia melangkah mendekati Raiden yang tak mau bersuara. Hanya mata elangnya yang tertuju pada Alura. Biarkan Alura menemuinya. Untuk pertama kalinya Alura memohon, menyatukan kedua tangan meminta sumbang asih pada pria itu. Dicerai, diselingkuhi Emanuele, tak pernah Alura menghibah. Yang dia lakukan hanya putus hubungan lalu berstatus teman lagi. Tak ada kesedihan yang dia larutkan, sama sekali tak ada sesal meski telah berpisah dengan sahabat kecilnya. Nyatanya merelakan Emanuele untuk Silviana adalah hal yang cukup mudah bagi Alura. Tolong biarkan Alura masuk. Alura menunduk, hampir bersimpuh. Dikala itu juga Raiden bergegas mundur seraya berseru pelan. Waktumu hanya 5 menit dari sekarang. Alura mendongak, tersenyum, lalu mencium punggung tangan pria itu. Bergegas masuk, Alura menghentikan langkah tepat seketika lamunan Marco terampak di netra. Di atas ranjang pasien, Marco menatap ke arah jendela. Seperti ditemukan jiwa kosong yang sudah tak ingin lagi merasakan bahagia. Raib sudah gairah. Wajah itu hampa. Seutas asa binasa seakan menitahkan angkasa untuk tidak lagi mengharapkan udara menyampaikan tawa lepasnya. Marco, Alura terseduh-seduh. Sulit untuk mengatur napas karena isaknya. Marco diam meski sudah mau membalas tatapannya. Kamu nggak bilang apapun. Alura coba tenangkan diri dari isak yang mengganggu ucapan demi ucapannya. Kenapa nggak bilang kalau kamu? Aku tidak suka dikasihani. Cetusan Marco membuat Alura semakin menangisi sesal yang entah kenapa kian menguat. Aku tunggu kamu menghubungi. Kamu bukan jodohku. Marco selalu bicara datar, hal yang tentu membuat Alura semakin merasa bersalah. Kamu benci padaku, aku benci diriku sendiri. Ah, Tuhan, Alura selalu menyesali setiap ucapan Marco. Andai waktu itu dia tidak menolak lamarannya. Waktu Nona sudah habis. Satu pengawal mengingatkan, Alura segera meraih tangan Marco untuk digenggamnya. Marco. Gelengan kepala pelan dan tatapan penuh harapan Alura memaksa Marco untuk mengalihkan pandangan pada pengawal. Kamu pergilah, titahnya. Baik, Tuan Muda. Alura tersenyum, dia yakin Marco masih memiliki perasaan yang sama seperti 1 bulan yang lalu.
Kamu masih berniat menikahiku kan? Cecarnya. Tidak. Alura sempat meredup senyum hingga dia teringat inisiatif baru. Kalau begitu biar aku yang akan melamarmu. Aku tidak bisa menerimamu, tolak Marco. Kenapa? Alura duduk di sisi ranjang, matanya tak mau lepas dari manik kehijauan milik Marco. Ada wanita lain. Cecarnya lagi. Aku tidak berguna. Tak ada kesedihan, hanya datar ketika Marco mengatakan itu. Alura yakin Marco bisa mendapatkan penanganan terbaik. Alura akan tunggu dan merawatnya sampai sembuh seperti semula. Kau akan sembuh. Marco angkat bahunya. Aku tahu kakiku akan sembuh tapi tidak dengan yang lainnya. Maksudnya, kernyit Alura. Marco impoten. Alura sempat beku di tempat, sampai di detik-detik berikutnya. Alura mendekat kemudian memeluk putra bungsu Kaesang. Persetan dengan apapun, Marco. Aku mau hidup bersamamu sampai menua bersama, dengan atau tanpa burungmu asal kau tahu. Marco sempat terkikik, walau akhirnya dia tahan sebisanya. Marco tak bisa melihat Alura bersedih, sungguh. Entah, Marco selalu menemukan ibunya dalam diri wanita itu. Dari awal bertemu, Alura telah mengalihkan dunianya. Lalu Nakasi, seolah hidup bersamanya dalam bentuk jodoh. Omelan kecil, kalimat santai yang ringan, independennya, Alura mirip dengan ibunya. Marco balas rengkuhan Alura, menghirup aroma rambut yang masih sama. Dia belai lembut, lalu mempererat pelukannya. Aku merindukanmu, ucap Marco. Lebih dari rindu, Alura tak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas, mulai saat ini, Alura akan lakukan apa saja demi bersama pemuda gila yang sudah sering memberikan treatment untuk wanita yang membayar. Kau akan sengsara jika bersamaku, Lura. Alura mengurai peluk. Pandangannya mulai memicing serius. Sengsara karena apa? Menjadi menantu di keluargaku. Kau harus bisa membatik, menyanyi lagu Jawa, merias diri dengan sanggul, memasak yang enak. Kau harus bisa menguasai seluruh elemen. Bersambung. 30. Siang hari, rumah sakit. Alura ingat saat dia disuruh berjalan tanpa ada suara langkahnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukannya. Marco menjadi juri, menilai langkah yang jika sedikit saja terdengar gesekan di kain celana pendek Alura, Marco akan menyuruhnya mengulang. No, bukan begitu. Alura mendengus, sudah 30 kali mencoba dan Marco selalu bilang hal yang sama, yaitu, bukan begitu. Terus gimana? Marco menahan tawa yang hampir terlepas. Demi apapun, Alura lucu sekali saat berjalan mengendap-endap. Bukan melangkah, tapi lebih seperti orang yang ingin mencuri. Hanya tanpa suara, bukan mengendap-endap kayak maling jemuran. Aku nggak bisa, Marco. Alura menghela napas panjang, lalu duduk. Kali pertama dalam hidup Alura, dia berupaya untuk sebuah cinta. Bukankah cinta harusnya tanpa syarat? Aku bahkan rela bertarung dengan kucing besar di rumahmu, sela Marco. Dan Alura segera memotongnya. Tapi tidak aku izinkan karena itu berbahaya. Aku bisa. Marco serius ingin melawan Jeffrey kemarin. Setidaknya jika dia sekarat karena perjuangan, dia bisa angkat pandangan. Lain hal saat patah kakinya karena kecelakaan setelah ugal-ugalan atas penolakan wanita, dia merasa sudah menjadi seorang pecundang. Terima kasih untuk cintamu. Alura kecup bibir Marco sekilas. Sekarang nyanyi, Tita Marco seraya memberikan buku berisi lagu-lagu Jawa, lebih tepatnya lagu kidung. Lagu apa? Marco menunjukkan sebuah halaman yang akan Alura pelajari. Gambang suling paling gampang, tapi lagu yang paling wajib kamu tahu, Kidung Aksama. Lagu apa itu? Ya Tuhan, Alura saja baru mendengar judulnya sekarang. Marco lantas memberikan contoh berupa video. Alura mengerut kening, walau lama-lama enak juga bila didengar. Tapi, tak dipungkiri dia juga teringat akan kisah-kisah horor yang diangkat ke film-film box office. Kamu harus bisa nyanyi seperti sinden. Setiap mau tidur, anak kamu harus sering dinyanyiin.
Filosofinya banyak, selain mempererat hubungan ibu dan anak, ini juga baik untuk kualitas pertumbuhan si kecil. Sinden gitu. Alura ingin mencobanya. Ada teks yang bisa dibaca pelan-pelan. Gusti Dewaji Adirojo. Alura hanya pandai nada di ujung syair dengan okta yang semakin lama semakin melengking tinggi. Bukan terkesima, Marco justru tak bisa menahan tawa cekakakannya. Alura mencebik, bahkan para pengawal yang berjaga di dalam kamar ikut menertawakan walau ditahan sebisanya. Kok ketawa sih? Itu seriosa sayang, gelak Marco. Ya Tuhan, sulit baginya memberhentikan tawa yang terus saja bergelak, bahkan tubuhnya sulit ditegakkan karena geli sendiri. Alura mencebik, kenapa berat banget mau jadi istri kamu sih? Belum lagi batiknya, tadi kamu bilang lebih mirip corak grafiti. Marco semakin geli, dia jadi teringat saat Alura mencoba menggambar batik lewat ponselnya. Dan hasilnya amat sangat jauh dari ekspektasinya. Jadi ngapain jadi istri Marco? Lagian gak bisa muasin kamu di ranjang. Aku impoten, lupakan itu, aku sanggup-sanggup saja masalah ranjang. Yang berat syaratnya, kamu tahu aku bukan wanita Jawa. Aku juga bukan wanita yang tahu adat istiadat. Marco hanya menyemangati dengan mengepalkan tangan di depannya. Dan itu yang membuat Alura berdecak bibir. Kamu bisa, tapi, kalau tidak, aku tidak akan memaksanya. Bukan kejam, Marco hanya ingin membuat Alura paham, bahwasanya berjuang tidak semudah yang Alura bayangkan. Sudah 2 kali dia melamar, dan wanita yang katanya independen ini terus merendahkan dirinya. Malam hari, rumah sakit. Eyang. Alura berjingkrak mendapati tepukan di lengannya. Alura baru ingat kalau dirinya tertidur di rumah sakit. Bahkan, memeluk Marco yang sudah tampak pulas. Jam tangan yang ditatapnya, menunjukkan pukul 9. Marco pasti ketiduran juga setelah seharian menemaninya belajar ini dan itu. Raiden berseru, "Sudah ku bilang, aku tidak mengizinkan Marco tinggal bersama wanita yang bukan istrinya. Kenapa belum pulang?" Cukup mencekam, tidak sama seperti saat Opa Rega menegurnya, walau bengis tapi manis dan tidak terkesan serius. "Saya mau rawat Marco sampai sembuh. Kau bukan petugas medis." Tapi Marco perlu dukungan. Raiden terkekeh, soal tawanya sedikit mirip dengan Opa Rega. Tawa menyindir khas Crazy Rich. "Kau pikir kami tidak mendukung? Biarkan Alura di sini, Eyang." Alura bukan wanita manja, dia terkesan dingin, tapi, untuk Marco, Alura sedang berusaha keras. Walau pada akhirnya, Raiden memanggil ajudan terbaiknya untuk mengusir halus Alura yang sempat menolak pergi. Keesokan harinya, kediaman Opa Rega. "Opa," Alura berlari dari mobil, menaiki anak tangga menuju teras. Pintu tinggi itu Alura dorong lantas berseru sebutan kakeknya. Rega di dalam merutuk. "Ya Tuhan, kenapa dengan anak-anak Mahesa ini? Yang satu minta nikah, yang satu teriak-teriak." Sejatinya, bagi Rega, Alura bukan cucu yang sering mengeluhkan sesuatu. Tapi, karena terbawa jengkel oleh ulah langit, dia merutuk. "Ada apa?" Rega duduk di sofa, di sisinya ada langit yang juga duduk bergelayut. Alura ikut duduk, sedikit berdeham, dia tidak pandai meminta sesuatu. Tapi, dia butuh bantuan kakeknya untuk sekarang ini. Tidak ada apa-apa, Alura hanya turut bersedih karena Opa dikecilkan Eyang Raiden secara terang-terangan. Dikecilkan? Oh tidak, Rega tidak bisa dikecilkan, Rega dilahirkan besar, Rega dilahirkan berkuasa. Dikecilkan gimana? Alura membatin, agaknya trik ini cukup efektif untuk meminta pertolongan pada lelaki arogan seperti kakeknya. Dipancing sedikit tapi banyak sekali pengaruhnya. Alura patah hati saat Eyang Raiden bilang, Opa Rega tidak akan pernah berani datang untuk melamar Marco karena merasa bersalah setelah membatalkan perjodohan. Apa?
Rega tidak berani. Siapa yang bilang Rega cupu? Siapa orangnya? Raiden. Oh, pria bule Jawa itu. Cih, apa yang dia bilang? Alura mulai mencium aroma keberhasilannya sendiri. Dia bilang Opa Rega tidak berani. Opa Rega takut sama kekuasaan Raiden, makanya tidak mau lagi menjadi besannya. Hapa, Rega berdiri seketika itu juga, mulai bertanduk. Jangan kira Raiden masih di atas angin. Keluarga bangsawan yang dikik dari keraton saja bangga sekali dia. Langit mengompori. Kita harus lakukan sesuatu untuk meruntuhkan tembok tinggi kesombongannya, Opa. Dia pikir, keluarga bangsawan tidak pantas bersanding dengan keluarga modern seperti kita apa. Alura tersenyum-senyum kecil, ternyata langit bisa diandalkan juga. Dia yakin langit tidak gratis saat membantunya, tapi, persetan dengan permintaannya setelah ini. Alura tahu riwayat darah tinggi kakeknya, maka berusaha berikan usapan. Kurang ajar sekali, keluarga Raiden bicara seperti itu. Jangan terlalu dipikirkan, Alura cuma mau, Opa mendukung Alura kali ini. Buktikan sama keluarga bangsawan Jawa itu. Orang modern seperti kita, tidak berarti tidak pantas. Besok siapkan mobil. Bersambung.